Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari mengenai definisi, jenis-jenis, dan kesamaan dari dua matriks. Di antara kalian pasti sudah ada yang pernah mendengar kata matriks. Apa itu matriks? Nah, matriks adalah susunan sekelompok bilangan dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang atau persegi yang diatur berdasarkan baris dan kolom dan diletakkan di antara dua tanda kurung. Contoh. Nah, di sini ada dua buah matriks. Jika kita lihat dari definisi yang tadi, matriks adalah suatu jajaran berbentuk persegi panjang atau persegi yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Baris itu yang mana? Nah, baris itu adalah yang mendatar ini. Nah, yang mendatar ini disebut dengan baris ke-1. Nah, yang di bawahnya itu disebut dengan baris kedua. Kemudian yang kolom itu yang tegak. Nah, ini dinamakan dengan kolom ke-1, sedangkan ini dinamakan dengan kolom kedua. Kemudian diletakkan di antara dua tanda kurung. Nah, tanda kurung itu bisa tanda kurung biasa atau bisa juga dengan tanda kurung siku. Kemudian, angka-angka atau bilangan yang terdapat di antara dua tanda kurung ini dinamakan dengan elemen dari matriks. Selanjutnya, notasi matriks. Sebuah matriks dinyatakan dengan huruf kapital atau huruf besar, sedangkan elemen-elemen yang ada di dalamnya dinyatakan dengan huruf kecil. Kemudian, jika A adalah sebuah matriks, maka AIJ menyatakan elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Contoh, terdapat matriks A yang elemen-elemennya 1, 2, negatif 1, 2, 3, dan 3. Elemen pada baris ke-1 kolom ke-2 sama dengan A12 adalah, nah kita lihat di sini. Baris ke-1 pada matriks ini 1, 2, negatif 1. Kemudian kolom kedua. Nah, kolom kedua berarti yang ini. Nah, maka baris ke-1 kolom kedua berarti hasilnya 2. Selanjutnya, elemen pada baris kedua kolom ketiga atau sama dengan A23. Baris kedua berarti yang ini 2, 3, 3. Kemudian kolom ketiga negatif 1 dan 3. Nah, maka elemen pada baris kedua kolom ketiga atau sama dengan A23 adalah yang ini 3. Kemudian ada yang dimaksud dengan ordo matriks. Ordo atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyak baris dan banyak kolom dari matriks itu. Jika matriks A terdiri atas M baris dan N kolom, maka matriks A dikatakan berordo M kali N dan ditulis dengan A kemudian di bawahnya M kali N. Ini berarti bahwa matriks A itu berordo M kali N, di mana M itu sebagai baris dan N sebagai kolom. Contoh, tentukan ordo dari matriks A yang elemennya 3, negatif 2, 6, 0, 5, dan 1. Kita lihat di sini barisnya ada berapa? Barisnya ada 1, 2. Kemudian kolomnya ada 1, 2, dan 3. Nah, maka matriks A terdiri atas 2 baris dan 3 kolom. Sehingga matriks A berordo 2 kali 3 atau ditulis A 2 kali 3. Selanjutnya ada transpos matriks. Transpos matriks A adalah sebuah matriks baru yang disusun dengan cara menuliskan baris pertama pada matriks A menjadi kolom pertama pada matriks baru. Baris kedua pada matriks A menjadi kolom kedua pada matriks baru, dan seterusnya. Jadi kebalikannya, jika pada matriks A itu merupakan baris, maka pada matriks baru berubah menjadi kolom. Begitupun sebaliknya. Jika kolom maka berubah menjadi baris.
Transpos matriks A dapat ditulis dengan menggunakan salah satu lambang berikut. Jadi bisa dilambangkan A aksen atau A transpos atau putaran A. Jika matriks A berordo M kali N, maka transpos matriks A berordo N kali M, jadi kebalikannya. Contoh, terdapat matriks A berordo 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3, elemen-elemennya 3, negatif 1, 1, 2, 0, dan 3. Maka A transposnya sama dengan, nah kita lihat pada matriks A, baris pertamanya itu 3, negatif 1, dan 1. Nah maka pada A transpos, baris pertama ini berubah menjadi kolom pertama. Menjadi 3, negatif 1, 1, menjadi kolom pertama. Kemudian baris kedua pada matriks A 2, 0, 3 berubah menjadi kolom kedua. Begitupun sebaliknya, kolom pertama pada matriks A, kolom pertamanya 3, 2 berubah menjadi baris pertama. Kolom kedua berubah menjadi baris kedua, kolom ketiga berubah menjadi baris ketiga. Nah kemudian jika pada matriks A ordonya 2 kali 3, nah maka pada A transpos ordonya menjadi 3 kali 2 atau barisnya 3, kolomnya 2. Selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris, yaitu matriks yang hanya memiliki satu baris, sedangkan jumlah kolomnya bebas. Contoh, matriks A yang mempunyai baris 1 dan kolom 3. Nah, maka matriks A termasuk ke dalam matriks baris. Kemudian ada juga matriks A yang barisnya 1, kolomnya 2. Nah, maka ini juga merupakan matriks baris karena hanya memiliki satu baris saja. Yang kedua ada matriks kolom. Nah, ini merupakan kebalikan dari matriks baris. Jika pada matriks baris barisnya yang hanya 1, maka pada matriks kolom, kolomnya yang hanya 1, sedangkan jumlah barisnya bebas. Contoh, terdapat matriks A dengan baris 3 dan kolomnya 1. Nah, maka ini termasuk ke dalam matriks kolom. Selanjutnya ada matriks persegi. Nah, pada matriks persegi, jumlah baris dan kolomnya sama. Contoh, ada matriks A dengan barisnya 2, kolomnya 2. Nah, maka ini disebut dengan matriks persegi, karena jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Selanjutnya ada matriks diagonal, yaitu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0, sedangkan elemen lainnya 0. Contoh, ada matriks M yang berordo 3 kali 3. Nah, kita lihat diagonal utamanya. Nah, diagonal utama itu yang ini. Nah, 2, 1, 1. Nah, ini merupakan diagonal utama. Nah, ini tidak semuanya 0, sedangkan elemen lainnya itu bernilai 0. Nah, maka matriks ini dikatakan sebagai matriks diagonal. Nah, ada contoh lainnya. Nah, ini sama matriks M yang berordo 3 kali 3. Nah, kita lihat diagonal utamanya 2, 0, 0. Nah, ini juga merupakan matriks diagonal karena tidak semuanya 0. Di sini ada 2, sedangkan yang lainnya 0. Kemudian ada matriks identitas, yaitu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua 1, sedangkan elemen lainnya 0. Contoh, ada matriks M yang berordo 3 kali 3. Nah, diagonal utamanya 1, 1, 1, sedangkan elemen lainnya 0. Nah, maka ini dikatakan sebagai matriks identitas. Kemudian ada matriks 0, yaitu matriks yang mempunyai elemen 0 semua dan disimbolkan dengan O kapital. Contoh,
ada matriks O 2 kali 2, elemennya 0 semua, maka ini dikatakan sebagai matriks 0. Kemudian ada yang dimaksud dengan matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini dibagi menjadi dua, yaitu ada matriks segitiga atas dan ada matriks segitiga bawah. Nah, matriks segitiga atas itu merupakan matriks persegi yang mempunyai elemen di bawah diagonal utama 0 semua. Jadi, semua elemen di bawah diagonal utama 0 semuanya, maka itu dikatakan sebagai matriks segitiga atas. Contoh, ada matriks M dengan ordo 3 kali 3. Nah, kita lihat diagonal utamanya yang 8, 3, 2. Nah, semua elemen di bawah diagonal utama ini 0. Nah, maka ini dikatakan sebagai matriks segitiga atas. Sedangkan matriks segitiga bawah merupakan kebalikan dari matriks segitiga atas. Nah, jika pada matriks segitiga atas yang 0 itu di bawah diagonal utama, sedangkan pada matriks segitiga bawah yang 0 itu di atas diagonal utama. Contoh, ada matriks M dengan ordo 3 kali 3. Nah, diagonal utamanya yang 3, 4, 2. Nah, semua elemen di atas diagonal utama ini nilainya 0. Nah, ini 0, ini 0, ini 0. Nah, ini merupakan contoh dari matriks segitiga bawah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kesamaan dua matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama atau A sama dengan B jika dan hanya jika ordo pada matriks A sama dengan ordo pada matriks B, kemudian semua elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Aij sama dengan Bij untuk semua nilai I dan J. Artinya, baris pertama kolom pertama pada matriks A sama dengan baris pertama kolom pertama pada matriks B, dan seterusnya. Contoh, ada matriks A yang elemennya negatif 2, negatif 1, 0, dan 5. Kemudian ada matriks B yang elemennya negatif 2, negatif 1, 0, dan 5. Nah, matriks A itu berordo 2 kali 2, dan matriks B juga sama berordo 2 kali 2. Nah, maka ordo pada matriks A dan ordo pada matriks B sama. Kemudian, kita lihat yang seletaknya. Baris pertama kolom pertama yaitu negatif 2, pada matriks A negatif 2, pada matriks B baris pertama kolom pertama juga sama negatif 2. Ini sama negatif 1, ini sama 0, nah ini juga sama 5. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa matriks A sama dengan matriks B. Contoh soal. Diketahui matriks P dan Q sebagai berikut. Matriks P elemennya 2, negatif 3, 3x, dan 2y. Matriks Q elemennya 2, negatif 3, 9, dan 14. Jika matriks P sama dengan matriks Q, maka tentukan nilai X dan Y. Diketahui pada soal, matriks P itu sama dengan matriks Q, maka elemen-elemennya juga sama. Dari sini bisa kita lihat bahwa 2 itu sama dengan 2, negatif 3 sama, negatif 3, nah maka 3x sama dengan 9, dan 2y itu sama dengan 14. Sehingga diperoleh 3x sama dengan 9 dan 2y sama dengan 14. Nah, untuk 3x sama dengan 9, maka x-nya sama dengan 3. Kemudian untuk 2y sama dengan 14, maka y-nya adalah 7. Sehingga nilai x dan y-nya adalah 3 dan 7.